Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama kami di channel AFM Frostcast. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Yes. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini termasuknya adalah kawan lama dari owner kami, yaitu Pak Akhyar. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Egi Prasetyo, yang biasanya Pak Akhyar yang ngisi. Ini untuk kali ini saya baru pertama kali untuk mengisi acara Frostcast pada spesial hari ini. Siapa dia? Mungkin kita bincang-bincang dulu dengan beliau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, fi amanillah wal barakatillah. Sebelumnya mau perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Silahkan. Oke. Perkenalkan, saya Haryanto. Alamat saya di Pondok Pesantren Baitul Ulum El Musawa di kilometer 81 Jalan Raya Serang Cilegon, tepatnya di Kampung Jaya Sampurna, Kelurahan Pejaten, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Nah, saya kebetulan adalah kawan lama dari CEO-nya AFM. Nah, kebetulan saya ada perjalanan ke Jawa Timur, kemudian ini mengarah pulang, dan beliau meminta agar saya bisa singgah di tempat beliau yang saat ini sudah banyak sekali mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Wah, begitulah. Ini teman lama beliau yang dulu mondok di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Nah, inilah yang sangat luar biasa sekali. Kawan lama tahun ini berjumpa kembali dengan beliau. Istimewa pokoknya. Iya. Mohon maaf, keseharian dari Bapak ini apa Pak Haryanto? Saya itu lebih banyak waktunya untuk belajar dan mengajar, Mas. Nah, kebetulan kami diberi amal solih untuk bisa bersama-sama merawat generasi penerus, khususnya untuk Indonesia yang nanti di tahun mendatang itu akan menghadapi bonus demografi, sehingga harus menyiapkan generasi-generasi muda yang profesional dan religius, utamanya di bidang kemandirian. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Dulur-dulur, para subscriber AFM di mana saja berada, inilah beliau Pak Haryanto, termasuk kawan lama dari Pak Akhyar, dan ini sebagai guru pondok pesantren Baitul Ulum El Musawa Cilegon. Kemudian jenengan Pak Haryanto ke Alfa Frozen Mart ini jenengan dalam rangka apa ini, Pak? Kebetulan ada tugas ke PPWB tadi ke Jawa Timur, kemudian saya melalui komunikasi secara pribadi karena melintas di kawasannya Haji Akhyar ya, sehingga beliau menghendaki untuk saya bisa singgah, dan kebetulan ada sedikit waktu bisa singgah kepada beliau untuk menyaksikan masing-masing dari saya maupun Mas Akhyar. Mas Akhyar bisa melihat saya seperti apa dari tahun 2001 yang lalu saya mulai mengenal beliau sampai dengan sekarang, dengan berbagai perubahan saya juga. Saya juga bisa menyaksikan begitu banyaknya perubahan yang sudah dijalani oleh Mas Akhyar. Itu Pak. Sangat luar biasa sekali, Pak ya. Okay. Jadi ini mampir, Pak ya. menjalin persahabatan. Betul, Pak. Karena dengan bantuan komunikasi yang sekarang ini sudah begitu bagus, namun untuk merawat lebih bagus lagi ya kalau bisa ketemu secara langsung. Nah, ini tidak hanya basa-basi, kita mengenal beliau itu ya memang betul-betul lahir batin mengenal, dan Masya sampai Allah. Sekarang alhamdulillah persahabatan itu tetap terawat. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali, Pak ya. Alhamdulillah. Termasuknya bisa menjalin silaturahim. Ada kesempatan dari yang di atas sana, Mas, saya diizinkan untuk bisa kesempatan dari bersilaturahim kepada beliau. Ya. Kemudian jenengan dalam mengenal Mas Akhyar ini, sosok Mas Akhyar ini bagaimana, Pak?
dari segi kepribadian, kemudian dari segi yang saya dan lain sebagainya. kenal dari Mas Ahyar itu dulu sama-sama belajar itu sebenarnya beliau ini karakternya ya boleh dikatakan santri yang biasa-biasa saja. Oh, gitu ya. Atau kalau saya kasih penilaian itu beliau low profile lah ya. Jadi tidak begitu menonjol, tapi dengan apa yang saya lihat sekarang dan saya dengar dari teman-teman yang memberikan informasi, ternyata setelah saya buktikan ke sini memang ya perubahannya sangat luar biasa. Tidak pernah menyangka saya dulu ketika belajar itu Mas Ahyar akan bisa mencapai hal yang sampai saat ini boleh dikatakan ya saya kalau bilang luar biasa lah, luar biasa, karena ini saya belum bisa melakukan seperti Mas Ahyar. Begitu. Nah, beliau saya kenal low profile. Kemudian dari sisi penerimaan materi ya saat itu karena kita sama-sama santri ya, kemudian pelajaran itu satu arah dari seorang guru ya, kita sama-sama menyimak, memperhatikan, mendengar, ya semuanya berjalan baik-baik saja. Dan ketika kami menyelesaikan belajar, kemudian kami terpisah. Waktu itu ada acara pada tahun sekitar 2013 ya, 2013 itu ada acara reuni. Nah, ternyata yang mempelopori itu beliau Mas Ahyar itu. Mas Ahyar sendiri. Mas Ahyar sendiri. Waktu itu ya hanya pemberitahuan melalui perkumpulan dari mulut ke mulut, akan ada reuni, angkatan kita Ponpes PPWB 2001, kemudian ditempatkan di sekitar pondok pesantren. Di situ ada salah satu kawan kita yang juga satu alumni. Nah, cuman yang mempelopori yaitu tadi Mas Kaji Justru Ahyar malah itu. Mas Ahyar sendiri yang jauh dari pondok gitu Pak ya. Justru yang mempelopori untuk reuni di pondok pesantren. Jadi beliau yang mempelopori, dan saat itu teman-teman yang dari Ambon, yang dari Sulawesi, kemudian dari Sumatera, dari Kalimantan, bahkan dari Papua itu ada Mas. Datang ke pondok pesantren Wali Barokah Pak. Datang ke pondok pesantren Wali Barokah, kemudian dikumpulkan oleh Mas Ahyar, kemudian masing-masing dari alumni itu diberi waktu 5 menit untuk mengenalkan dirinya saat itu. Iya. Kemudian semuanya itu dijamu oleh Mas Ahyar. Waktu itu makan tumpeng dengan ayam yang masih utuh itu. Ayam utuh. Iya, ayam utuh. Bukan telur ya? Bukan telur ya. Ayamnya itu bakakak, kalau orang Sunda bilang itu bakakak begitu. Panggang gitu. Panggang utuh itu. Kalau tidak salah itu 10 tampah habis waktu itu. Ayamnya mungkin sekitar 30 sampai 50 lah. 50 ayam utuh sampai itu. 50 ayam utuh itu habis itu. Wajar lah anak pondok. Anak pondok. Iya. Terbiasa makan bareng itu jadi seger. Termasuk beginilah untuk kesulitan siswa pondok Wali Barokah seperti ini. Walaupun begitu sudah lulus dari pondok, itu tetap menjalin silaturahim, alhamdulillah, yaitu reuni bersama. Betul sekali. Kemudian Bapak sudah pernah ke toko Pak Ahyar sebelumnya, ke outlet AFM? Outlet AFM itu saya kebetulan singgah di AFM ini sejak 2013 itu sudah 3 kali. Sudah 3 kali ke sini Pak. Kali pertama saya disinggahkan di outlet yang dekat alun-alun ya Mas ya. Oh gitu ya. Nah, yang belakangnya ada kontrakan beliau. Betul. Nah, di kalau situ. sekarang sudah menjadi besar Pak. Luar Jadi biasa. kontrakannya menjadi tokonya Pak Ahyar sendiri. Luar biasa. Ya memang betul saat itu saya dikenalkan sambil melihat outletnya beliau, kami dijamu waktu itu es kopior kalau nggak salah. Es kopior. Es kopior kan pernah beliau itu. Pernah beliau itu. Termasuk salah satu usaha dari saudaranya Pak Ahyar itu. Oh, luar biasa. Kemudian saya juga diajak nengok di kos yang di belakangnya. Oh iya. Outlet tersebut. Kemudian kami diajak
makan Pecel kuliner lele. lah. Waktu itu Selele atau dibakarkan ikan, Mas. Dibakarkan ikan. Padahal saya bawa pasukan 1 mobil waktu itu. Masya Allah. Kami ditemui langsung oleh beliau. Kita juga melihat yang saya perhatikan konsepnya itu Pak Haji Ahyar ini punya cara yang berbeda dibanding dengan penyedia jasa frozen mart yang lain. Nah, di AFM itu saya lihat tokonya itu bersih, kemudian layout atau menata barangnya itu rapi. Ya, pendisplayan rapi, O2. Oke, kemudian pelayanan, Mas, terutama dari sisi pelayanan para marketnya itu begitu proaktif melayani para pelanggan yang datang itu, sehingga mereka itu begitu masuk itu seakan-akan tidak butuh waktu menit untuk berada di outlet itu, nggak butuh waktu menit, sehingga mereka sudah terlayani. Dan mungkin itu nilai plus yang dalam ilmu marketing ya, mungkin kecepatan pelayanan itu sangat-sangat diimpikan oleh para pelanggan gitu. Jadi termasuknya bersih, terus kemudian rapi, displaynya, kemudian cepat pelayanan. Dan satu yang istimewa. Apa itu, Pak? Beliau Mas Ahyar itu sekalipun di dalam outlet itu ada beberapa karyawan yang sudah membantu, beliau itu masih begitu komunikatif, sempat berbincang dengan pelanggan, kemudian meminta kritik dan saran. Itu yang seorang pemimpin jarang sekali memiliki karakter yang demikian itu. Biasanya seorang pemimpin itu ya tahu beres, tahunya selesai, kemudian suruh. Nah, kalau yang saya tahu, yang saya lihat ketemu beliau saat itu, beliau selain sebagai seorang pimpinan AFM, beliau juga memberikan teladan dan memberikan contoh. Betul. Jadi kadang itu pun Pak Ahyar langsung turun ke outlet. Betul di lapangan saya. Iya. Kemudian dari AFM pun juga meminta kritik dan saran dari jenengan ya, Pak. Tentang masalah dalam berbisnis itu, apakah sumber daya manusia ini sangat penting, Pak, bagi Bapak? Menurut Bapak bagaimana? Sepertinya semuanya sudah di luar ekspektasi ya. Sudah di luar ekspektasi. Jadi kekurangan-kekurangan yang menurut saya itu harus dibenahi, saya rasa sampai saat ini baik-baik saja, dan sepertinya untuk kritik saya tidak menemukan itu. Mungkin kan ada saran atau dalam bisnis ini kan. Kalau saran saya khususnya kepada kawan saya Haji Ahyar sebagai pimpinan AFM, mungkin generasi muda yang sudah dikumpulkan, yang sudah demikian banyak itu dikembangkan lagi, kemudian konsep-konsep baru yang bisa dikerjakan, kemudian bisa memberikan motivasi atau ruang kepada generasi muda diperluas lagi. Nah, sehingga harapan kami berwirausaha atau menggeluti bidang frozen mart ini ya tidak kepada para pebisnis saja, tapi anak-anak santri, anak-anak generasi muda Indonesia ini bisa ikut belajar. Dan kebetulan beliau menawarkan satu yang menarik untuk generasi muda untuk bisa magang dan belajar di AFM, langsung di kantornya sini, di Batang ya. Ya, di Batang. Memberikan kesempatan kepada 20 orang anak muda yang siap berkreasi. Kalau Mas Ahyar bilang itu menetapi sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajmilu fi tolabid dunya fa inna kullan muyassirun lima khaliqalahu. Jadi mempercantik dalam urusan dunia, karena ini sebagai balagun ilal akhirah ya, karena dunia ini adalah bekal kita untuk menuju akhirat. Nah, dalam berbekal yang terbaik, maka Pak Haji Ahyar dan kawan-kawan ini mengadakan pelatihan, boleh dikatakan pelatihan gitu ya, untuk 20 orang ya, diberi kesempatan beliau untuk magang selama 3 bulan. Beliau tidak menggaji, namun ada satu yang menarik ya, beliau akan memberikan ya boleh dikatakan
apa ya, bukan gaji tapi uang saku, Pak. Uang saku ya, tali asih begitu ya. Tali asih per bulan loh. Selama 3 bulan itu kalau tidak salah 700 sampai 1 juta kepada orang-orang yang ikut pelatihan. Nah, kemudian setelah menguasai ilmu-ilmu yang beliau ajarkan di masalah marketing, nanti akan diberikan pelatihan baik di lapangan, kemudian manajemen, administrasi dan sebagainya, mulai belajar sampai selesai. Nanti ketika sudah menyelesaikan belajarnya itu, ketika Mas Ahyar ini sudah membuka peluang lagi untuk usaha mengembangkan AFM, bisa direkrut langsung sebagai karyawan atau mau mandiri, atau menggunakan ilmu yang sudah didapatkan dari AFM. Beliau dengan luas hati mempersilahkan. Betul. Intinya beliau menghendaki generasi Indonesia ini adalah generasi-generasi yang unggul, kemudian boleh didominasi dari anak-anak yang memiliki bekal pesantren. Karena anak pesantren itu boleh dikatakan unik ya. Beliau memiliki ketekunan di dalam ibadah, namun dari sisi ma'isyah beliau juga mengharapkan berkah. Betul. Seperti prinsipnya dari pondok, Bapak. Prinsip bekerja dari pondok pesantren itu kan benar, huruf, janji. Itu yang tidak ada di dalam perkuliahan itu, Mas. Ya, tapi ketika diurai itu luar biasa itu. Santri Pak. banget itu sebenarnya. Betul, Pak, sebenarnya, Pak. Itu sangat luar biasa sekali untuk termasuk itu bekal bagi santri pondok. Betul. Jadi di samping mondok mencari ilmu akhirat, dari santri pondok ini diberi pelajaran, diberi ilmu tentang bisnis dalam dunia. Betul. Bagaimana bermain cantik dalam urusan dunia, jangan sampai nyerempet yang riba-riba, jangan sampai terperosok ke yang haram-haram, sehingga kita menghadap kepada Allah nanti di hari kiamat itu betul-betul menjadi hamba yang bersih dari barang haram. Kemudian kita bisa diselamatkan dari azabnya Allah, dari nerakanya Allah, dan kita bisa mendapatkan janji Allah surga, yaitu dengan kita berperilaku yang benar menurut syariat, tidak bermuamalah yang haram, sehingga bergabung di AFM ini adalah kesempatan kita untuk belajar mandiri di jalan yang benar. Dan dikhususkan lagi loh, Pak, untuk yang bekerja di Alfa Frozen Mart ini harus menyertakan, dan ini menjadi syarat khusus, Bapak. Harus menyertakan ijazah dari pondok pesantren luar Wali biasa. Lah ini yang tidak dimiliki oleh pimpinan perusahaan yang lain. Sebenarnya kan boleh dikatakan anak pondok pesantren itu mungkin SDM-nya mungkin boleh dikatakan di bawah standarnya anak-anak akademisi ya. Padahal tidak. Kenyataannya Mas Ahyar sendiri ini kan lulusan SMP, alumni pondok pesantren, basic akademisnya itu hanya sampai di lulusan SMP, Pak. Lulusan SMP. Nah, ternyata itu bisa memimpin karyawan yang sekarang jumlahnya 100, kurang lebih 100 anak muda, semuanya giat bekerja. Kemudian semalam saya menyaksikan sendiri kebersamaannya luar biasa. Dan itu di umurnya itu di bawah 30 tahun semua. Luar biasa. Itu usia produktif seperti itu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Sehingga kesan yang saya dapatkan dari Mas Ahyar ini untuk mencari celah yang harus saya perbaiki, seakan-akan tidak menemukan gitu, Mas. Kemudian pesannya, jaga kesehatan. Siap, Pak Haji Ahyar dan tim yang lainnya, karena kemanfaatan yang kalian berikan kepada generasi Indonesia untuk menghadapi globalisasi mendatang itu sungguh-sungguh luar biasa. Jangan berhenti sampai di sini, terus berinovasi. Mudah-mudahan kita dipertemukan di kesempatan mendatang dengan keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan bagi semuanya yang telah menonton di channel YouTube AFM Frostcatch ini. Jadi ini menjadi modal penting bagi kami sebagai Alfa Frozen Mart. Jadi
Jadi termasuknya dari kawan-kawan lama, masukan-masukannya itu menjadi motivasi bagi kami Bapak sebenarnya. Jadi kami pun juga walaupun kita sudah sukses ini, mungkin sudah sebesar ini, kami pun juga masih butuh masukan-masukan, motivasi-motivasi agar terus berkembang. Luar biasa. Seperti itu luar Pak. biasa. Oke, para penonton setia Alpha Frozen Mart, bekerja dimanapun, kita berbisnis dimanapun, kita supaya menerapkan satu, benar huruf janji, kemudian juga di dalam pelayanan itu supaya bisa jujur, kemudian merapikan pendisplayan yang rapi, kemudian dan pelayanan yang cepat, ramah, sopan kepada pelanggan, kepada siapapun pelanggan yang datang ke toko kita supaya sopan, ramah dan baik. Itu ya. Oke, sekian dari kami di AFM Frostcast. Mungkin lain kali kita bisa bertemu kembali, dan semoga Bapak Haryanto tetap diberikan kesehatan, kewarasan, kelancaran dan kebarokahan, dan barokah di dalam menjalankan tugas sebagai guru pondok pesantren di Cilegon, membantu ngajar sebenarnya. Oke, semoga manfaat dan barokah. Amin. Sekian acara Frostcast pada hari ini. Mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan yang mungkin menyinggung perasaan Anda semuanya. Oke, cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. AFM sukses selalu.